Kembali di hadapan Anda untuk berbagi info-info Islami. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari Diana Channel. Barzah adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Barzah menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai dibangkitnya pada hari kiamat. Penghuni barzah berada di tepi dunia atau masa lalu dan akhirat masa depan. Menurut syariat Islam, di alam barzah ini sang mayat akan bertemu dengan para malaikat Munkar dan Nakir. Sedangkan ada pendapat lain, ada yang mengatakan jika yang mereka datangi adalah orang mukmin yang diberi taufik, maka yang akan datang adalah para malaikat yang bernama Mubasyar dan Basyir. Secara harfiah, barzah berarti jarak waktu atau penghalang antara dua hal dan tidak ada yang sanggup melewatinya. Menurut syariat Islam, barzah berarti tempat yang berada di antara maut dan kebangkitan. Menurut firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ia menjawab, itu adalah alam antara kematian dan kebangkitan kembali. Al-Mu'minun 100. Dengan kata lain, tempat yang disebut barzah adalah mulai dari waktu kematian sampai dibangkitkan hidup kembali. Dan keadaan mayat, seseorang yang telah mati tidak akan mengetahui kehidupan dari orang yang masih hidup karena ia tinggal di dalam dunia yang benar-benar beda. Bagaimanapun, dikisahkan bahwa seorang yang mati dapat merasakan langkah kaki dari orang berjalan. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad melihat seseorang yang berada di dalam sumur, yang mana tubuh dari engkau menemukan kebenaran tentang Tuhan yang dijanjikan kepadamu. Umar berkata, engkau menyapa orang mati. Muhammad menjawab, mereka mendengar lebih baik daripada kamu, tetapi mereka tidak bisa membalasnya. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di barzah. Apakah termasuk penghuni surga atau neraka? Jika seorang menjadi penghuni surga, maka dikabulkan baginya pintu surga. Hawa sejuk surga akan mereka rasakan setiap pagi dan sore. Sebaliknya, jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya dan dia akan merasakan hawa panas neraka setiap pagi dan sore. Al-Barra bin Azib menceritakan hadis yang panjang yang diriwayatkan Imam Ahmad tentang perjalanan seseorang setelah kematian. Seorang mukmin yang akan meninggal dunia disambut ceria oleh malaikat dengan membawa kain kafan dari surga. Kemudian datang malaikat maut duduk di atas kepalanya dan memerintahkan ruh yang baik untuk keluar dari jasadnya. Selanjutnya disambut oleh malaikat dan ditempatkan di kain kafan surga dan diangkat ke langit. Penduduk langit dari kalangan malaikat menyambutnya sampai di langit akhir bertemu Allah. Kemudian Allah memerintahkan pada malaikat untuk mencatat kitab hambanya ke dalam liyin dan dikembalikan rohnya ke barzah. Setelah dikembalikan lagi roh itu ke jasadnya, dan datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kepada sang mayat. Pertanyaan itu adalah, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Dan siapa yang mengajarimu? Menurut syariat Islam, hanya orang yang beriman saja yang dapat menjawab dengan baik, maka kemudian akan diberi alas dari surga. Mendapat kenikmatan di kubur dengan selalu dibukakan baginya pintu surga, dilapangkan dan diterangkan kuburnya. Sang mayat akan mendapat teman yang baik dengan wajah yang baik, pakaian yang baik dan aroma yang baik. Lelaki itu adalah gambaran dari amal perbuatannya selama hidup di dunia. Keadaan berubah sebaliknya jika si mayat adalah orang yang tidak beriman. Azab kubur menurut Ibnu Taimiyah menyelaraskan dengan para ulama lainnya bahwa roh-roh orang beriman berada di surga. Walaupun bersamaan dengan itu
ruhnya dikembalikan ke jasad. Sama halnya dengan ruh berada di jasad, tetapi ruhnya naik ke langit seperti pada saat tidur. Adapun bahwa ruhnya berada di surga itu berdasarkan hadis-hadis umum. Hal ini ditegaskan oleh Imam Ahmad dan ulama lainnya. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang umum dan hadis yang khusus mengenai tidur dan lain-lainnya. Mengenai azab kubur, mazhab ahli sunnah berpendapat bahwa azab kubur mengenai ruh itu baik berpisah dari jasad atau berhubungan dengan jasad. Sedangkan Ibnu Taimiyah berkata, azab dan kenikmatan menimpa jasad dan jiwa sekaligus. Hadis tentang azab kubur. Ada hadis yang menceritakan tentang siksa kubur. Di antaranya adalah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi Muhammad melewati salah satu dinding dari dinding Madinah atau Mekah. Lalu dia mendengar suara dua orang manusia yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda, dua orang sedang disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Kemudian dia bersabda, yang seorang tidak bertirai dalam berkencing dan yang lain berjalan dengan mencaci maki. Kemudian dia minta diambilkan pelepah kurma yang basah, lalu dibelah menjadi dua dan diletakkan pada masing-masing kuburan itu satu belahan. Lalu dikatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau berbuat ini? Dia bersabda, mudah-mudahan keduanya diringankan selama dua belah ini belum kering. Ruh Nabi dan Rasul, ruh mereka berada di tempat yang paling baik dan paling tinggi. Ruh para syuhada berada di tengah-tengah burung hijau dan memiliki lampu yang tergantung di langit. Ruh itu dapat keluar dari surga sekehendaknya. Kemudian dia bisa kembali ke pelita tersebut. Menurut kisah dari Masruq, ketika bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, firman Allah dalam Al-Quran Ali Imran 169, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ali Imran 169. Ruh sebagian syuhada dan bukan semuanya syuhada, sebab di antara mereka ada yang ruhnya bertahan karena memiliki hutang yang belum ditunaikan. Dari Abdullah bin Jahsy diceritakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Muhammad dan bertanya padaku, ya Rasulullah, apa yang terjadi padaku jika aku terbunuh di jalan Allah? Muhammad menjawab, surga. Ketika orang berpaling, dia berpaling kecuali ada hutang. Baru saja Jibril memberitahu aku. Yang kedua, ruh mukmin yang soleh. Ruh mereka seperti burung yang bergelantungan di pohon surga sampai dikembalikan oleh Allah ke jasadnya pada hari kiamat. Perbedaan antara ruh para syuhada dengan ruh kaum mukmin adalah bahwa ruh syuhada berada di sangkar burung hijau sambil terlepas berjasan ke sana kemari di taman surga, lalu kembali ke lampu pelita yang tergantung di Ar. Sedangkan ruh kaum mukmin berada di sangkar burung tergantung di surga, tetapi tidak berjalan ke sana ke sini di surga. Yang ketiga, ruh orang maksiat. Nas-nas yang menjelaskan azab yang diterima oleh orang yang suka maksiat telah dikemukakan. Orang yang kebohongannya merajalela diazab dengan besi yang ujungnya bengkok yang dimasukkan ke mulutnya sampai ke tengkuk. Kepala orang yang meninggalkan sholat wajib karena tidur, kepalanya akan dihancurkan dengan batu. Bagi para pezina, laki-laki atau perempuan akan disiksa di sebuah lubang seperti tengku dari tembikar untuk membakar roti yang bagian atasnya sempit dan di bawahnya luas, sementara api menyala-nyala di bawahnya. Orang yang suka makan riba berenang di lautan darah, dan di tepi lautan darah itu ada orang yang melemparinya dengan batu. Demikian juga dengan orang yang suka mengadu domba di antara manusia, dan juga orang yang menyembunyikan harta ghanimah dan lainnya.
ruh orang kafir. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa setelah melukiskan keadaan orang beriman sampai menempati tempatnya di surga, Muhammad menyebut keadaan orang kafir beserta sekarat yang dialaminya setelah ruhnya dicabut. Ruh yang keluar dari jasad orang kafir baunya busuk sampai para malaikat yang membawanya ke pintu bumi berteriak, "Alangkah busuknya ruh ini." Kemudian mereka bertemu dengan ruh-ruh kafir lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.